Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali pada renungan pagi hari ini, Senin 14 Februari 2022. Baik, sebelum kita mendengar renungan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tahu bahwa ada maksud Tuhan di hari yang baru buat kami, agar kami juga menjadi terang, menjadi lilin buat sekitar kami. Ya Tuhan, itu kan Tuhan, kami mau dibekali oleh firman-Mu. Berbicara Engkau melalui renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya Bapa. Juga seluruh permisa dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, mereka pun siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan kita di hari Senin ini, hati dan pikiran gelap. Hati dan pikiran gelap. Sebagai landasan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita adalah dari Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Pada saat matahari bersinar dengan cerahnya, bisa saja seseorang merasa hati dan pikirannya gelap. Memang dalam hidup ini terkadang kita mengalami persoalan yang membuat hati dan pikiran kita menjadi gelap. Bahkan gelap gulita. Apalagi satu persoalan belum teratasi, disusul persoalan berikutnya yang tidak kalah rumit dan berat. Lalu apa yang harus kita lakukan agar hati dan pikiran kita terang meskipun sedang mengalami persoalan hidup yang rumit dan berat? Datang kepada Allah. Allah berkuasa memberi kekuatan kepada kita sehingga hati dan pikiran kita terasa terang meskipun persoalan yang rumit itu masih menindih kita. Yesaya 50 ayat 10 yang mengatakan, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Yesaya 50 ayat 10. Allah adalah sumber terang bagi hidup kita. Hal ini telah dibuktikannya dalam diri Yesus, karya Yesus di kayu salib. Yesus membuat orang yang mengalami kegelapan menjadi merasakan terang. Kedatangan Yesus dalam periode pelayanannya 3 tahun di bumi ini banyak memberikan terang, membuat orang yang mengalami kegelapan menjadi merasakan terang karena Roh Kristus ada di dalam orang itu. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 tadi. Kendati Allah adalah sumber terang, tidak semua orang bisa mengalami terang itu jika ia tidak mau percaya dan bersandar padanya. Orang yang percaya dan bersandar kepada Allah dalam Yesus Kristus sungguh memiliki terang hidup, meskipun dalam menjalani hidup terkadang masih harus mengalami berbagai kesulitan, berbagai beban kehidupan, namun demikian ia mampu menghadapi semua itu, mampu bertahan dan menjalaninya. Ya, ada satu cerita, Bapak Bu, seorang raja memiliki 3 putra, dan untuk mewarisi tata kehidupan menggantikan dia, maka ia membentuk sayembara bagi ketiga putra raja. Isi sayembara itu, siapakah dari ketiga putra itu yang dapat
mengisi salah satu ruangan di istana itu dengan penuh. Jadi tidak ada bersisa celah. Putra pertama dan putra kedua melakukan hal itu dengan mengisinya dengan barang-barang, dan waktu dilihat oleh raja dan dinilai, mereka pun ditemukan masih ada celah dan gagal. Kemudian putra yang ketiga datang, kemudian dia hanya mengambil satu batang lilin di ruangan yang kosong itu dan meletakkannya di sana. Kemudian raja melihat, kau hanya meletakkan satu buah lilin di tempat ruangan yang kosong ini. Tidak, ayah. Tolong ayah matikan lampu dalam keadaan gelap. Maka pada waktu keadaan gelap itu, dia menerangi lilin itu, menyalakan lilin itu, dan terlihatlah sinar lilin itu memenuhi seluruh ruangan sampai penuh, dan alam sampai penuh. Dan raja terkejut akan hal ini dan menyatakan bahwa putra ketiganya lah adalah putra sebagai ahli waris. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dalam semua tadi renungan tadi? Mau mengatakan bahwa terang Allah sanggup mengatasi atau mengalahkan segala kegelapan dalam hidup ini. Baik kegelapan hidup kita karena keinginan kita, keegoan kita, kemauan kita yang tidak mau mengikuti Yesus, dan kemudian kita menjadi menderita, dan akhirnya kita mau datang lagi kepada Tuhan. Tuhan membuka diri. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Kalau engkau sekarang berada dalam jalan kegelapan, engkau sekarang ada di dalam jalan kekelaman, ikut Yesus, ikut Tuhan. Tuhan adalah terang dunia. Dia yang mengalahkan dunia. Kegelapan dunia telah dihancurkan oleh terang itu. Barang siapa mengikut terang atau Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Di mana dia menyadari bahwa hidupnya bukannya dia lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam dirinya. Datanglah kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kau mengalami persoalan kehidupan juga, dan kau merasa beban buntu, dan terasa gelap gulita sekali dalam dirimu, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan terang itu. Dan percayalah kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar padanya. Yesaya 50 ayat 10. Selamat berkarya di hari Senin ini. Tuhan memberkatimu setiap langkahmu, dan yang terutama jadilah terang dan bersinarlah bagi sekitar. Amin. Amin. Amin.